vitamin B kompleks. Nah, B kompleks ini biasanya kan kalau kita lihat itu di multivitamin kan ada vitamin A, B, ada A, C dan lain-lainnya. Tapi kebanyakan vitamin B-nya tuh nggak komplit gitu loh. Karena apa? Pertama si vitamin B ini itu keluarganya banyak gitu loh. Jadi karena keluarganya banyak, nggak bisa dimasukin kayak semuanya terlalu banyak gitu loh. Sumpah. Nah, jadi di Atomi itu khusus membuat vitamin B kompleks. Jadi semua keluarga vitamin B ini dimasukin di sini gitu loh. Karena vitamin B ini sangat penting untuk tubuh kita. Seperti kayak kita kekurangan vitamin C, itu juga nggak boleh kita kekurangan vitamin B gitu loh. Bahkan katanya kekurangan vitamin B ini bisa menyebabkan kematian juga. Nah, jadi di sini ada 8 jenis vitamin B. 8 jenis vitamin B itu karena vitamin B ini nggak bisa diproduksi dari tubuh kita sendiri seperti vitamin C itu kan nggak bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi kita harus makan dari luar, makanan dari luar. Nah, jadi eh, vitamin B ini juga penting untuk metabolisme, memecah protein, lemak dan karbohidrat. Jadi membantu untuk metabolisme proses tersebut supaya menjadi apa? Jadi energi. Jadi kalau misalnya kita lihat yang kita makan protein, lemak dan karbohidrat itu itu masuk ke dalam usus itu bukan hanya begitu aja, tapi kan harus diproses gitu kan. Nah, dalam prosesnya itu diperlukan vitamin B, vitamin C supaya dia itu bisa mengubah menjadi energi. Nah, jadi kalau misalnya bahannya ini kurang, bahan untuk prosesnya kurang apa yang terjadi kan nggak bisa berubah menjadi energi gitu kan. Nah, sekalipun dikonsumsi dalam jumlah banyak, dia nggak akan menumpuk. Jadi dia akan dikeluarkan seperti vitamin C. Jadi kalau misalnya oh kelebihan vitamin B itu nggak apa-apa karena apa? Dia larut, maksudnya keluar dari tubuh kita. Hmm. Nah, juga salah satu ini tadi fungsi dari vitamin B ya, itu membantu proses metabolisme dalam tubuh kita. Terus juga homocysteine. Nah, homocysteine ini tadi kan ada. Eh, homocysteine ini asam amino yang mengandung sulfur yang terdapat dalam darah kita gitu loh. Nah, homocysteine ini terbentuk secara alami. Jadi homocysteine itu kayak gini nih, kayak kristal-kristal gitu sebenarnya dalam dalam pembuluh darah kita. Nah, homocysteine ini nggak bagus gitu loh. Ini nggak bagus. Jadi kalau misalnya itu dia menumpuk, menumpuk, menumpuk dalam dalam pembuluh darah kita, akhirnya apa? Eh, menyumbat pembuluh darah kita, menyumbat pembuluh darah kita. Nah, sedangkan vitamin B6, B9 dan B12 ini itu dia membantu untuk mengurangi memecahkan si homocysteine ini gitu. Nah, apabila homocysteine ini terlalu tinggi, itu pertama akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, juga kedua osteoporosis. Nah, homocysteine ini juga mencegah terbentuknya kolagen. Jadi kan benar nggak bagus ya. Karena apa? Kita perlu kolagen. Nah, terus dia juga eh, meningkatkan osteopage. Osteopage itu maksudnya eh, kenapa tadi dibilang membuat osteoporosis? Jadi kan kalsium dalam dalam tulang kita itu kandungan kalsiumnya. Jadi kan ada yang baru dan ada yang lama gitu loh. Maksudnya diproduksi kalsiumnya, tapi yang lama tulang yang lama itu kayak diganti gitu loh sama dia. Jadi yang tulang kita itu nggak selalu sama. Oh itu selalu itu aja. Tapi yang misalnya yang udah lama itu diganti. Nah itu adalah osteopage gitu loh. Nah sedangkan kalau dia itu apa namanya kerja dari osteopagenya itu nggak bagus, akhirnya juga menyebabkan osteoporosis. Nah, jadi eh, vitamin B ini juga bagus untuk anti pikun, katanya anti kanker, terutama kanker paru-paru, juga bagus untuk mengurangi atau mencegah untuk rambut karena kandungan biotin ya. B7 itu adalah biotin.
Jadi untuk hari kita yang berenergi, semangat, kita memerlukan 8 jenis vitamin B. Karena apa? Dia itu menghasilkan energi dan meningkatkan vitalitas. Nah, jadi kalau kita kekurangan vitamin B ini juga bisa menyebabkan apa? Menyebabkan depresi, depresi. Nah, stres gitu. Nah, jadi kalau misalnya lihat banyak di sekitar kita, misalnya kita ketemu orang terus habis itu stres gitu. Nah, ketemu nawarin Etomi terus habis itu apa menghadapi partner atau apa atau sponsor stres. Nah, minumlah vitamin D karena itu juga bisa mengurangi, menekan stres. Gitu. Nah, jadi pentingnya asupan vitamin tapi tidak berlebihan. Mm-mm. Menurut survei Nasional Gizi dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, 40% masyarakat diketahui mengkonsumsi nutrisi terlalu banyak dan tidak atau tidak mencukupi. Jadi salah satu kebanyakan atau kekurangan gitu kan. Nah, jadi kebanyakan dari kita itu pola makannya sudah banyak yang nggak teratur, kacau deh kacau. Nah, jadi kita juga kurang asupan buah dan sayur yang akan vitamin dan mineral. Jadi kita diperlukan apa? Kita mau mencukupi asupan vitamin B kita, tapi kita nggak makan yang bergizi, akhirnya itu juga eh, akhirnya apa? Ya, kalau misalnya kita mau mencukupi nih, mencukupi asupan vitamin B kita dalam sehari yang harus kita makan itu sebanyak ini gitu loh. Vitamin B1 kita sehari harus makan daging babi, buncis, kentang, kacang polong, asparagus, vitamin B2, vitamin B6, B12. Nah, ini semua harus kita makan setiap hari. Tapi kan nggak mungkin nih kita makan semuanya setiap hari. Nah, oleh sebab itu kita ada yang namanya B kompleks. Untuk apa? Untuk mencukupi asupan dari vitamin B kita sehari-hari. Nah, ini adalah vitamin B semua yang dikandung dari vitamin B kompleks ini. Jadi vitamin B1 itu diperlukan untuk metabolisme karbohidrat dan energi. Vitamin B1 ini disebut sebagai tianin. Vitamin B2 itu diperlukan untuk produksi energi dalam tubuh. Itu namanya lifoflavin. Nah, ini kalau misalnya kekurangan vitamin B2 itu biasanya apa? Yang suka sariawan atau mata capek. Nah, terus niacin itu adalah vitamin B3. Nah, ini untuk apa? Produksi energi, semuanya untuk produksi energi sih kalau vitamin B ini. Nah, tapi niacin ini juga bagus untuk kulit dan melembabkan kulit. Jadi kulit gitu ya, asam asam pantotenan, asam pantotenat. Itu vitamin B5 atau dibilang vitamin B5 diperlukan untuk metabolisme lemak, karbohidrat dan protein serta produksi energi. Nah, biasanya vitamin B5 ini juga banyak terkandung di mana shampoo untuk rambut. Juga ini bagus untuk mengurangi stres dengan mengeluarkan hormon kortisol. Nah, eh, eh, stres karena hormon kortisol dengan mengeluarkan hormon serotonin dan dopamin untuk mengurangi stres dan depresi gitu. Nah, jadi kan tadi dibilang vitamin B itu juga bagus untuk stres dan depresi. B6, vitamin B6 atau piridoksin. Piridoksin diperlukan untuk pemanfaatan protein dan asam amino dan menjaga kadar homosisten. Tadi homosisten itu kan nggak bagus ya. Jadi dia menjaga kadar homosisten normal dalam darah. Nah, terus biotin, biotin atau B7 itu bagus untuk apa biasanya? Rambut, kuku, dan apa kulit juga ada. Jadi kemarin saya ada jelasin yang biotin ya. Biotin itu adalah B7 gitu. Nah, vitamin B9 itu asam folat. Asam folat diperlukan untuk produksi sel dan darah. Ini banyak diperlukan untuk siapa? Ibu hamil. Diperlukan untuk perkembangan normal tabung saraf janin bayi, juga menjaga kadar homosistin normal dalam darah. Nah, terus vitamin B12 atau kobalamin diperlukan untuk metabolisme asam folat tersebut supaya lebih normal, lebih baik gitu. Jadi asam folat
vitamin B9, vitamin B9 dan B12 ini kayak kopeng, teman baik gitu loh. Juga mengandung 8 jenis golongan vitamin B ini ada kandungannya sampai 3,333%. Vitamin B2-nya 2,82757%. Niacin, B3. Nah, ini adalah kandungan dari 8 jenis vitamin B kompleks. 100% asupan harian yang direkomendasikan ya. Maksudnya kita harus mengkonsumsi vitamin B tersebut sebanyak ini. Terus membantu menghasilkan energi dan meningkatkan vitalitas. Tadi dia juga mengandung 4 jenis bahan pelengkap yang dipilih secara cermat, yaitu cranberry, bilberry untuk antioksidan, hibiscus, taurin, asam amino untuk mengurangi kelelahan. Nah, ini adalah bentuk tabletnya. Jadi tabletnya juga kapsulnya nabati, mengurangi beban pencernaan karena menggunakan kapsul sayur ini. Jadi untuk apa namanya ini? Kapsulnya itu dari hidrokspropil metil selulosa. Nah, jadi untuk vitamin B juga banyak sih yang mencari dan mengkonsumsi secara khusus gitu loh untuk vitamin B tersebut. Tadi di milk thistle kan juga dia ada kandungannya vitamin B1, B2, B3, B5 dan B6 juga gitu. Tapi yang di vitamin B ini B-nya B kompleks semuanya ada gitu. Dan di hemoin juga ada vitamin B1, B2, B5 dan B6. Nah, vitamin B ini paling bagus diminum setelah makan. Setelah makan karena apa? Dia kan membantu metabolisme mengubah energi gitu kan ya. Jadi kan kalau kita makan jadi langsung yang kita makan itu di proses metabolismenya terus diubah menjadi energi. Nah, karena mengubahnya supaya energi gitu kan supaya kita tuh mempunyai energi, maka lebih baik diminumnya itu pagi atau siang, sehari 1 tablet kan, pagi atau siang. Nah, kalau misalnya malam sebelum tidur apa yang terjadi? Karena energinya jadi banyak, ya mungkin ya jadinya susah untuk tidur gitu kan ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.